Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rubiansyah, NPM 202207704, nomor absen 30 dari lokal 3F. Kali ini saya akan mempresentasikan atau membacakan makalah mata kuliah komputer yang berjudul Software Application. Kata pengantar. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas rahmat dan hidayahnya, penulis dapat menyelesaikan tugas makalah yang berjudul Software Application dengan tepat waktu. Makalah disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah komputer. Selain itu, makalah ini bertujuan menambah wawasan tentang software application bagi para pembaca dan juga bagi penulis. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Jumaidi, SAP, MT, selaku dosen pengampu mata kuliah komputer. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu diselesaikannya makalah ini. Penulis menyadari makalah ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, saran dan kritik yang membangun diharapkan demi kesempurnaan makalah ini. Barabai, 2 Oktober 2021, Muhammad Rubiansyah. Bab 1, Pendahuluan. A. Latar belakang. Perangkat lunak aplikasi atau software application adalah suatu subkelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna. Biasanya dibandingkan dengan perangkat lunak sistem yang mengintegrasikan berbagai kemampuan komputer, tapi tidak secara langsung menerapkan kemampuan tersebut untuk mengerjakan suatu tugas yang menguntungkan pengguna. Contoh utama perangkat lunak aplikasi adalah pengolah kata, lembar kerja, dan pemutar media. Dengan kata lain, bagian sistem komputer yang tidak berwujud. Istilah ini menonjolkan perbedaan dengan perangkat keras komputer. Pembuatan perangkat lunak itu sendiri memerlukan bahasa pemrograman yang ditulis oleh programmer untuk selanjutnya dikompilasi dengan aplikasi kompiler sehingga menjadi kode yang bisa dikenali oleh mesin hardware. B. Rumusan masalah. 1. Apa pengertian dari software application? 2. Sejarah software application. 3. Macam-macam software application. C. Tujuan penelitian. 1. Agar bisa mengetahui dan mengenali tentang pengertian software application. 2. Bisa mempelajari tentang sejarah software application. 3. Mengetahui macam-macam dari software application. Bab 2. Tinjauan pustaka. A. Definisi perangkat lunak. Menurut Pressman, definisi dari perangkat lunak dapat diartikan sebagai berikut. 1. Instruksi atau program komputer saat dieksekusi dapat menyediakan fitur, fungsi, dan performa yang sesuai dan diinginkan oleh pengguna. 2. Struktur data yang memungkinkan sebuah program dapat memanipulasi informasi dengan baik. 3. Informasi deskriptif berupa hard copy dan bentuk virtual yang dapat menggambarkan operasi dan kegunaan dari suatu program. B. Karakteristik perangkat lunak. Karakteristik perangkat lunak menurut Pressman jauh berbeda bila dibandingkan dengan perangkat keras. Karakteristik yang dimiliki perangkat lunak sebagai berikut. 1. Perangkat lunak dapat dikembangkan dan direkayasa, tidak diproduksi dalam pengertian klasik. 2. Perangkat lunak tidak pernah kadaluarsa. 3. Meskipun industri-industri melakukan perakitan berbasis komponen, hampir semua perangkat lunak tetap dibangun secara tradisional. C. Rekayasa perangkat lunak. Pressman memberikan definisi rekayasa perangkat lunak menjadi beberapa lapisan yang terdiri dari 1. Fokus pada kualitas. Setiap pendekatan rekayasa atau termasuk rekayasa perangkat lunak harus memiliki komitmen terhadap kualitas produk yang dihasilkan. Budaya inilah yang dapat mendukung rekayasa perangkat lunak adalah fokus pada kualitas. 2. Proses. Dasar dari rekayasa perangkat lunak adalah lapisan proses. Proses mendefinisikan framework untuk suatu key process areas yang harus dibentuk untuk melakukan pengiriman teknologi rekayasa perangkat lunak agar berjalan efektif. 3. Metode. Pada lapisan metode menerangkan secara teknis bagaimana cara membangun perangkat lunak. Metode ini memiliki tahapan yang mencakup analisis kebutuhan atau requirement analysis, desain, pembuatan program, pengujian, dan pemeliharaan perangkat lunak. 4. Alat. Alat dalam rekayasa perangkat lunak memberikan otomatis dan semi-otomatis dalam proses dan metode.
Sebuah sistem untuk mendukung dalam pengembangan perangkat lunak disebut Computer Aided Software Engineering atau CASE. CASE dapat menggabungkan perangkat lunak, perangkat keras, dan database untuk membangun lingkungan rekayasa perangkat lunak dengan CADE atau K, Computer Aided Design atau Engineering, untuk perangkat keras. Bab 3. Metode penelitian. A. Pengumpulan kebutuhan. Studi pustaka. Metode penulisan yang dilakukan untuk memperoleh data dan informasi dengan membaca berbagai bahan penulisan, jurnal, karangan ilmiah, serta sumber-sumber lain mengenai permasalahan yang berhubungan dengan penulisan. B. Sumber data penelitian. Sumber data penelitian merupakan asal dari mana data diperoleh dalam sebuah penelitian. Data yang diperoleh dalam penelitian ini bersumber dari sebagai berikut. 1. Person, yaitu sumber data berupa orang, dosen yang memberikan penjelasan tentang pembelajaran komputer. 2. Internet, yaitu sumber data yang berasal dari internet seperti makalah, karya ilmiah, dan sebagainya. Bab 4. Pembahasan. A. Pengertian software application. Perangkat lunak aplikasi adalah perangkat lunak yang membantu pengguna dalam menyelesaikan tugas-tugas seperti melakukan riset online, mencatat catatan, mengatur alarm, merancang grafik, membuat catatan akun, melakukan perhitungan, atau bahkan bermain game. Mereka berada di atas perangkat lunak sistem. Perangkat lunak aplikasi atau hanya aplikasi sering disebut program produktivitas atau program end user karena mereka memungkinkan pengguna untuk menyelesaikan tugas-tugas seperti membuat dokumen, spreadsheet, database, dan publikasi, melakukan riset online, mengirim email, membuat grafik, menjalankan bisnis, dan bahkan bermain game. Tidak seperti perangkat lunak sistem, mereka digunakan oleh pengguna akhir dan spesifik dalam fungsi atau tugasnya dan melakukan pekerjaan yang dirancang untuk mereka lakukan. Misalnya browser adalah aplikasi yang dirancang khusus untuk browsing internet, atau Microsoft PowerPoint adalah aplikasi yang digunakan khusus untuk membuat presentasi. Perangkat lunak aplikasi atau sekadar aplikasi juga dapat disebut sebagai perangkat lunak non-esensial karena kebutuhannya sangat subjektif dan ketiadaannya tidak memengaruhi fungsi sistem. Aplikasi perangkat lunak khusus untuk tugas itu dirancang untuk dan dapat sebagai aplikasi kalkulator yang sederhana atau serumit aplikasi pengolah kata. Ketika hendak membuat dokumen, perangkat lunak pengolah kata telah mengatur margin, gaya font, ukuran, dan spasi. Tapi juga memiliki lebih banyak pilihan format yang tersedia, dan aplikasi pengolah kata membuatnya mudah untuk menambahkan warna, judul, dan gambar atau menghapus, menyalin, memindahkan, dan mengubah penampilan ke dokumen sesuai dengan kebutuhan. B. Sejarah perkembangan aplikasi. Awalnya, semua perangkat lunak menggunakan aljabar boolean. Aljabar ini mengusung kode binari digit atau bit yang terdiri dari dua jenis angka yaitu 1, benar atau on, dan 0, salah atau off. Kekurangan boolean adalah konsepnya yang rumit. Pada akhirnya, kelompok programmer membuat kelompok-kelompok bit yang terdiri atas nimble atau 4 bit, byte atau 8 bit, word 2 byte, double word 32 bit. Keberadaan kelompok-kelompok bit ini mampu mempermudah berbagai aktivitas yang ada di dalam software. Berlandaskan kelompok bit tersebut, para programmer mulai merakit kode-kode sehingga menjadi struktur instruksi layaknya membangun rumah atau gedung. Kemudian terbentuk kode-kode baru yang dinamai assembler. Kode-kode assembler adalah cikal bakal dari dibuatnya berbagai macam aplikasi yang saat ini kita kenal. C. Klasifikasi software application. Perangkat lunak aplikasi biasanya digunakan oleh pemakai untuk melakukan tugas-tugas yang spesifik seperti mengetik dokumen, memanipulasi foto, dan merancang rumah. Perangkat lunak aplikasi dapat digolongkan menjadi 1. Perangkat lunak hiburan. Beberapa contoh dari software ini yaitu WinUp untuk mendengarkan musik, games, dan sebagainya untuk hiburan. Selain WinUp juga ada iTunes, QuickTime, dan Multimedia Player. Perangkat lunak ini bisa digunakan untuk menyalurkan hobi mendengarkan musik atau lagu.
2. Perangkat lunak pendidikan. Berguna untuk mempelajari atau mereferensikan tentang pendidikan atau pengetahuan. Termasuk dalam kategori ini adalah program kamus, ensiklopedia, pelajaran ilmu pengetahuan, pelajaran bahasa asing, dan simulasi. Ada kalanya sebuah program menggabungkan kemampuan pendidikan dan hiburan sekaligus. Perangkat lunak seperti ini biasa disebut edutainment. Banyak program untuk anak-anak yang mendukung unsur hiburan dan pendidikan. Mereka dapat bermain-main dengan komputer tetapi sekaligus belajar kata-kata atau mengenali benda. 3. Perangkat lunak bisnis. Software ini berguna untuk aplikasi bisnis. Contohnya untuk menangani utang piutang, pencatatan barang, menangani persediaan barang, registrasi mahasiswa, dan sebagainya. Biasa juga perangkat lunak ini digunakan untuk membuat grafik atau trafik penjualan ataupun polling nilai jual pasar dan sebagainya yang berhubungan dengan dunia bisnis. 4. Perangkat lunak khusus. Lembaga atau agensi keamanan yang digambarkan dalam film-film Hollywood, misalnya FBI, CSI, tentu mereka menggunakan software aplikasi khusus yang berbeda dengan software aplikasi pada umumnya. Misalnya perangkat lunak untuk data pencarian orang atau data tindak kriminal baik dalam negara maupun di luar negeri. 5. Perangkat lunak produktivitas kerja. Seperti yang sudah disinggung sedikit di atas, para desain grafis, desain interior, arsitek, editing foto memerlukan perangkat lunak untuk produktivitas kerja, seperti multimedia. D. Macam-macam software application. Berikut beberapa contoh program perangkat lunak aplikasi yang umum digunakan saat ini. 1. Microsoft Word. Microsoft Word merupakan salah satu software pengolah kata yang dibuat pada tahun 1983. Software aplikasi ini dapat diinstal di komputer, tablet, ataupun handphone yang mendukungnya. Fitur-fiturnya memungkinkan Anda untuk mengatur margin, membuat tab, dan menyisipkan hentian halaman untuk dokumen Anda. Telah banyak pembaruan pada perangkat lunak aslinya, ini termasuk Microsoft Office 2019 dan Office 365. 2. Microsoft Excel. Microsoft Excel adalah program perangkat lunak spreadsheet. Ini memiliki desain kecerdasan yang ditingkatkan. Ini berarti ia akan mempelajari pola Anda dan mengatur data Anda untuk Anda. Anda memiliki kebebasan untuk membuat formulir Anda sendiri dan melakukan perhitungan sesuai kebutuhan. Perangkat lunak aplikasi ini juga memberi Anda kemampuan untuk berbagi file Anda dengan orang lain. Kemampuan ini membuat Microsoft Excel ideal baik untuk bekerja sendiri maupun sebagai tim. 3. Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint adalah program perangkat lunak aplikasi yang memberi Anda kemampuan untuk membuat presentasi khusus. Alat bawaan memungkinkan Anda untuk melihat, membuat, dan berbagi informasi. Program ini dapat digunakan di produk Microsoft apapun, termasuk iPhone, komputer, dan tablet. 4. Microsoft Access. Microsoft Access adalah perangkat lunak manajemen basis data. Ada 7 fungsi yang mampu dilakukan aplikasi ini. Ini termasuk pembuatan tabel, hubungan, pernyataan, pertanyaan, formulir, laporan, makro, modul. Dengan penggunaan Microsoft Access, Anda dapat mengelola, menjalankan, dan memasukkan laporan yang lebih besar. Anda juga memiliki kemampuan untuk membuat file PDF. 5. Firefox. Firefox adalah browser web yang dirancang untuk menjaga informasi Anda tetap terlindungi. Berkat pemblokir pop-up dan fitur browser terintegrasi, Anda dapat menggunakan perangkat lunak ini untuk semua proyek ukuran. Saat menggunakan jenis browser ini, Anda dapat mengatur langkah-langkah privasi dan keamanan untuk menjaga keamanan dokumen dan transmisi Anda. 6. Safari. Safari adalah browser web yang dirancang oleh Apple. Program ini dapat digunakan dengan sebagian besar perangkat iOS, termasuk berbagai model iPad dan iPhone. Penghalang privasi internal memungkinkan Anda menyembunyikan informasi dari perangkat lain di wilayah Anda.
Anda dapat mengontrol pengaturan Anda dan membuat penyesuaian sesuai kebutuhan. 7. Chrome. Chrome adalah browser web yang dapat digunakan dengan berbagai sistem operasi. Alat bawaan platform memberi Anda kemampuan untuk melakukan tugas dengan cepat. Chrome juga menawarkan kemampuan untuk mendukung aplikasi lain. 8. WordPad. WordPad adalah perangkat lunak aplikasi pengolah kata sederhana. Anda akan menemukan program ini di sebagian besar produk Microsoft. Ini memungkinkan Anda untuk mengetik informasi Anda dan mengaturnya sesuai kebutuhan. Hasil akhirnya adalah dokumen yang mengalir dengan baik dengan informasi dasar yang ingin Anda sampaikan. WordPad berfungsi dengan baik saat membuat email dan korespondensi yang lebih panjang yang ingin Anda kirim. 9. AutoCAD. AutoCAD memungkinkan Anda menggunakan komputer untuk membuat dan menyusun desain yang berbeda. Perangkat lunak ini pertama kali dibuat pada tahun 1989 untuk digunakan dengan mikrokomputer yang berisi pengontrol grafis internal. Hari ini Anda akan menemukan berbagai jenis program perangkat lunak AutoCAD yang bekerja dengan sistem operasi Windows, Mac, iOS, dan Android. Fungsi software application. 1. Mempermudah pekerjaan. Fungsi utama adalah mempermudah pekerjaan. Cukup menginstal dan pekerjaan sulit atau rumit dapat diselesaikan dengan lebih mudah dan cepat. Misalnya ingin menghitung laba usaha, tidak perlu menghitung satu persatu menggunakan alat pena dan kertas. Kita bisa memasukkan angka ke dalam Microsoft Excel, memasukkan rumus sesuai ketentuan, dan aplikasi akan bekerja secara otomatis. Bahkan kita dapat sekaligus menyimpan file sebagai arsip. Kita dapat mencetak file melalui ikon menu pada paket aplikasi perangkat lunak perkantoran tersebut. Apabila hasil cetak hilang, maka bisa dicetak lagi. Tidak perlu khawatir kehilangan catatan. 2. Sebagai media hiburan. Saat ini hiburan bisa didapatkan melalui berbagai cara. Salah satunya adalah aplikasi. Tidak perlu keluar rumah atau pergi ke destinasi wisata tertentu. Dapat merasa terhibur hanya dengan mengoperasikan program komputer. Perangkat lunak aplikasi tersebut bisa berupa video game, pemutar musik, pemutar film, editing foto, dan lain sebagainya. Kamu hanya perlu menginstalnya dan mengoperasikannya ketika bosan. 3. Untuk media pertemanan dan komunikasi. Sekarang ini, orang yang lokasinya jauh bisa berkomunikasi dengan mudah. Tidak perlu bertatap muka secara langsung. Cukup memanfaatkan perangkat lunak yang dipasang pada komputer atau laptop. 4. Untuk mendapatkan informasi. Melalui aplikasi, Anda juga bisa mendapatkan kabar-kabar terkini. Misalnya, aplikasi baca berita atau podcast. Maka dari itu, dengan mengunduh aplikasi-aplikasi ini, Anda tidak akan mengalami ketertinggalan. Anda bahkan bisa menyalakan notifikasi supaya tidak ketinggalan berita-berita terbaru di ponsel. Jadi, Anda tetap bisa update perkembangan berita dimanapun Anda berada. Bab 5. Penutup. Kesimpulan. Software aplikasi yaitu suatu program komputer yang berfungsi untuk melakukan tugas-tugas khusus, seperti membuat dokumen, memanipulasi foto, membuat laporan keuangan, atau merancang rumah. Berikut beberapa jenis perangkat lunak yang terdapat di pasaran untuk aplikasi komputer. Perangkat lunak hiburan, perangkat lunak pendidikan, perangkat lunak bisnis, perangkat lunak khusus, perangkat lunak produktivitas kerja. Dalam menjalankan sebuah komputer, kita perlu memahami dan menguasai apa itu software atau perangkat lunak serta bagaimana cara mengoperasikannya agar sebuah komputer dapat bekerja maksimal dalam membantu tugas manusia. Software atau perangkat lunak adalah sekumpulan data elektronik yang disimpan oleh komputer itu dapat berupa program atau instruksi yang akan menjalankan suatu perintah. Software juga berarti program komputer yang berfungsi untuk melakukan tugas-tugas khusus seperti membuat dokumen, memanipulasi foto, membuat laporan keuangan, atau merancang rumah. B. Saran. Demikianlah makalah ini dibuat. Apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan,
Hal ini masih banyak disebabkan oleh kemampuan dan keterbatasan kami serta sarana dan prasarana yang digunakan. Maka saya menyarankan kepada pembaca agar tidak berpatokan pada tulisan atau makalah ini saja. Semoga makalah ini bermanfaat bagi para pembaca. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian presentasi atau pembacaan makalah mata kuliah komputer yang berjudul Software Application. Mohon maaf jika ada salah penyebutan kata, kesalahan pembacaan, atau kesalahan pembuatan makalah. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.